Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumur Keramat Kiai Isbat Pamekasan Madura. Kiai Isbat adalah kiai pendiri Pondok Pesantren Darul Ulum Dusun Banyuanyar, Desa Poto Andaya, Kecamatan Palengaan, Pamekasan Madura. Pondok Pesantren Darul Ulum didirikan pada tahun 1887 Masehi. Menurut silsilah yang ditulis oleh keluarga pesantren Darul Ulum, Kiai Isbat adalah putra Kiai Ishak Sumbur Penjalin yang masih ada keturunan darah biru dari Pamekasan, yakni dari Nyai Limbang putri Kiai Agung Cendana, putra Penembahan Kulon, putra Syekh Ainul Yakin atau Sunan Giri. Sebelum mendirikan pondok pesantren Darul Ulum, Kiai Isbat tinggal di Dusun Lonsare, Desa Pelangkang, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang. Apa enggak dikata, mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Rupanya sudah menjadi suratan takdir bahwa suatu hari Kiai Isbat terkena musibah, yaitu anaknya meninggal tenggelam di dalam kolam. Akibatnya, istrinya mengalami trauma dan tidak mau tinggal di Lonsereh lagi. Maka Kiai Isbat sekeluarga berpindah ke Dusun Banyuanyar. Ketika Kiai Isbat sekeluarga datang di Dusun Banyuanyar, dusun ini merupakan hamparan tanah tegalan yang gersang. Penduduk dusun ini sering mengalami kekurangan air. Perilaku penduduk pun kurang terpuji, dalam arti sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Kebanyakan di antara mereka suka memelihara burung merpati dan setiap hari mereka disibukkan dengan burung merpatinya itu. Biasanya, burung-burung itu dikurung dalam sangkar dan digantung di atas tiang yang tinggi. Burung merpati itu bukan sekedar dipelihara, melainkan untuk diadu dengan taruhan uang alias bermain judi. Kehadiran Kiai Isbat di dusun ini mungkin sesuai dengan kata pepatah, sekali dayung dua pulau terlampaui. Selain ingin menghilangkan trauma atas musibah yang menimpa putranya, Kiai Isbat juga mengemban misi untuk melakukan dakwah kepada penduduk agar mereka yang terbiasa melakukan perbuatan maksiat bisa secara berangsur-angsur meninggalkannya dan mendekati ajaran agama Islam. Maka di tempat yang baru itu, Kiai Isbat segera mendirikan sebuah masjid. Melalui masjid inilah Kiai Isbat mengajak penduduk dusun untuk kembali ke ajaran Allah dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Pada awalnya, ajakan Kiai Isbat ini tidak berjalan dengan mulus. Tidak sedikit penduduk yang acuh terhadap ajakan Kiai Isbat. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang menghalangi dakwahnya. Walaupun demikian, Kiai Isbat tidak surut melakukan dakwah secara perlahan kepada penduduknya. Suatu ketika, penduduk dusun ini mengalami kesulitan air yang amat sangat. Panas matahari semakin mengganas dan sumber-sumber air di dusun ini tidak lagi mengeluarkan air sedikit pun. Penduduk merasakan kekeringan di mana-mana sehingga sawah dan tegalan tidak bisa tumbuh. Lagi pula kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari tidak bisa terpenuhi. Dalam keadaan demikian itulah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara tiba-tiba di depan masjid yang dibangun Kiai Isbat menyembur sebuah sumber air yang memancarkan air jernih. Masyarakat pun senang lantaran kebutuhan air mereka terpenuhi sebab munculnya sumber air di depan masjid yang dibangun Kiai Isbat. Melihat keajaiban tersebut, penduduk dusun pun menganggap bahwa hal itu tidak lain adalah karomah Kiai Isbat. Penduduk dusun yang tadinya menghalangi dan memusuhi ajakan sang kiai, kini berangsur-angsur mengikuti dakwahnya, bahkan mereka menjadi pengikutnya yang setia. Karena munculnya sumber air baru di depan masjid yang dibangun Kiai Isbat itu, maka kemudian dusun itu dikenal dengan nama Banyuanyar yang artinya air baru. Itulah kisah sumur keramat Kiai Isbat Pamekasan Madura. Semoga kisah ini bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.